Sebagai manusia, setiap harinya tentu kita melakukan urin dengan membuang air kecil. Urin mengandung zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh sehingga perlu dikeluarkan karena dapat meracuni tubuh. Nah, apa aja sih organ yang berperan dalam mekanisme pembentukan urin? Untuk tahu lebih lanjutnya, silakan simak video kami. Sebelum lanjut ke materi tentang sistem urinaria, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan kami dari kelompok 11 kelas kesehatan masyarakat B yang beranggotakan Afifa Mela Safa dengan NIM akhir 057, Ardi Dwi Saputra dengan NIM akhir 073, Azahra Laisa Wulandari dengan NIM akhir 087. Selanjutnya ada Sahira Dilia Safa dengan NIM akhir 088 dan Eustakia Linggar Sekundantari dengan NIM akhir 092. Selamat menyaksikan. Jadi, apa itu sistem urinaria pada manusia? Sistem urinarius atau sistem perkemihan adalah suatu sistem tubuh tempat berlangsungnya penyaringan darah agar darah tidak mengandung zat-zat yang tidak lagi digunakan oleh tubuh. Sistem ini juga menginduksi penyerapan zat-zat yang masih digunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak digunakan oleh tubuh akan larut dalam air dan akan dikeluarkan melalui urin atau yang biasa disebut dengan air seni. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai tugas setiap organ pada sistem urinaria. Yang pertama, ada ginjal. Tubuh manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di area punggung kiri dan kanan, tepat di bawah tulang rusuk bagian belakang. Masing-masing ginjal memiliki ukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa dan berbentuk menyerupai kacang. Di dalam ginjal, setidaknya terdapat 1 juta nefron yang berfungsi menyaring sisa metabolisme dalam darah dan memprosesnya menjadi urin yang siap dikeluarkan dari tubuh. Setiap nefron biasanya terdiri atas bola yang dibentuk dari kapiler darah atau glomerulus dan tabung kecil atau tubulus ginjal. Pada intinya, di ginjal ini, ginjal akan memfiltrasi urea dari darah melalui struktur yang disebut nefron atau penyaringan kecil. Masing-masing nefron umumnya terdiri atas bola yang dibentuk dari tubulus ginjal atau tabung kecil dan glomerulus atau darah kecil. Kemudian, urea bersamaan dengan cairan dan limbah lainnya akan membentuk urin saat melewati nefron menuju tubulus ginjal. Yang selanjutnya, bagian dari sistem urinaria yang kedua adalah ureter. Ureter adalah bagian dari sistem urinaria yang berbentuk menyerupai saluran pipa atau tabung. Sama halnya dengan ginjal, ureter terdiri atas 2 bagian dan berfungsi membawa urin dari kedua ginjal ke kandung kemih. Otot-otot di dinding ureter akan berkontraksi, kemudian mengendur sehingga urin akan turun dari ginjal ke kandung kemih. Setiap 10-15 detik, urin dalam jumlah yang sedikit akan dialirkan dari ureter ke kandung kemih. Nah, ureter ini berbentuk silinder atau pipa yang memiliki panjang sekitar 25-30 cm dan diameter sekitar 3-4 mm. Nah, ureter ini berbentuk silinder atau pipa. Selanjutnya ada kandung kemih. Organ yang berada di dalam perut bagian bawah ini bertugas menyimpan urin. Terletak di antara tulang punggul, memiliki bentuk seperti balon yang elastis. Kandung kemih bisa mengecil ketika tidak ada urin dan membesar jika terisi urin. Kandung kemih orang dewasa bisa menampung sekitar 400-600 mili atau 300-500 mili urin. Jika kandung kemih sudah terisi penuh oleh urin, akan timbul dorongan untuk buang air kecil. Selanjutnya ada organ uretra. Saluran yang mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Pada pria, uretra juga berfungsi sebagai saluran ejakulasi untuk semen. Uretra pada pria memiliki panjang sekitar 15-25 cm. Tempat keluar urin berada di bagian ujung penis. Uretra pada wanita hanya sekitar 4 cm saja, dengan tempat keluar urin berada di antara klitoris dan vagina. Nah, selanjutnya kita akan membahas mekanisme urinaria. Proses pertama dalam pembentukan urin dimulai dari ginjal. Ginjal adalah organ utama dalam sistem urinaria yang berfungsi untuk menyaring darah, menghilangkan limbah, dan mengatur keseimbangan elektrolit serta cairan tubuh.
Setiap ginjal terdiri dari nefron, unit fungsional yang terdiri dari glomerulus atau penyaring darah, dan tubulus atau tempat pengolahan zat sisa. Ginjal menghasilkan urin melalui proses filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Filtrasi terjadi di glomerulus, reabsorpsi sebagian besar air dan zat berguna terjadi di tubulus, dan sekresi melibatkan pengeluaran zat sisa dari darah ke dalam urin. Selanjutnya adalah ureter yang berperan sebagai saluran penghubung ginjal ke kandung kemih. Urin yang dihasilkan di ginjal akan mengalir melalui ureter menuju kandung kemih. Nah, ketika kandung kemih penuh, reseptor pada dinding kandung kemih mengirimkan sinyal ke otak yang memicu dorongan untuk buang air kecil. Di sini, kandung kemih merupakan organ berotot yang menyimpan urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Jika ureter adalah saluran yang menghubungkan ginjal ke kandung kemih, maka uretra adalah saluran yang menghubungkan kandung kemih ke dunia luar. Fungsi utamanya adalah mengeluarkan urin dari tubuh. Nah, tahap akhir dari mekanisme urinaria ini adalah proses buang air kecilnya sendiri atau miksi yang dikendalikan oleh sistem saraf. Ketika kandung kemih penuh, otot-otot pada dinding kandung kemih berkontraksi, sementara sphincter uretra atau otot di sekitar uretra harus rileks agar urin dapat keluar. Nah, setelah mengetahui mekanisme sistem urinaria, kalian juga perlu mengetahui perbedaan mekanisme sistem urinaria pada pria dan wanita. Kira-kira apa aja ya? Yuk simak. Perbedaan antara sistem urinaria antara pria dan wanita terutama terletak pada struktur dan fungsi uretra. Uretra pria lebih panjang sekitar 20 cm dan berfungsi untuk mengeluarkan urin serta air mani. Sedangkan uretra wanita lebih pendek sekitar 3-4 cm dan hanya berfungsi untuk mengeluarkan urin. Selain itu, uretra pria melewati kelenjar prostat, yang menambah kompleksitas anatomi dan fungsinya. Perbedaan ini juga mempengaruhi risiko infeksi saluran kemih, di mana wanita lebih rentan terhadap infeksi tersebut karena uretra yang lebih pendek dan kedekatannya dengan area genital. Nah, setelah mengetahui tahap-tahap mekanisme urinaria, di sini kita akan membahas gangguan apa saja sih yang bisa terjadi terhadap mekanisme urinaria kalian. Nah, di sini ada beberapa jenis infeksi pada saluran kemih. Yang pertama ada sistitis atau infeksi pada kandung kemih yang biasanya disebabkan oleh bakteri. Kedua, ada pyelonephritis atau infeksi yang lebih parah pada ginjal itu sendiri yang dapat menyebabkan demam, sakit punggung, dan gejala seperti infeksi saluran kemih biasa. Ketiga, ada uretritis atau infeksi pada uretra yang menyebabkan rasa sakit dan iritasi saat buang air kecil. Nah, selanjutnya ada obstruksi saluran kemih. Yang pertama ada penyumbatan ureter atau penyumbatan di ureter yang disebabkan oleh batu ginjal, tumor, atau kondisi lainnya. Yang kedua ada prostat bening. Prostat bening ini merupakan pembesaran kelenjar prostat pada pria yang menyebabkan penyempitan uretra dan menghambat aliran urin. Gagal buang air kencing. Gagal buang air kencing di sini terdapat dua jenis. Yang pertama ada anuria atau ketidakmampuan seseorang untuk menghasilkan urin dalam jumlah normal. Yang kedua oliguria atau produksi urin yang sangat sedikit, antara 50 sampai 400 ml per hari. Yang terakhir ada batu ginjal. Batu ginjal ini dapat bergerak dan menyebabkan rasa sakit yang sangat hebat ketika melewati ureter menuju kandung kemih. Nah, jadi sekian dari kami tentang materi sistem urinaria. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih.